Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, Shalom. Saat ini saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya, mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Saudara, bagaimana kita bisa mengucapkan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita? Begitu kehidupan kita, tidak semuanya mulus, saudara, seperti jagorawi. Jalan jagorawi begitu mulus. Tapi dalam kehidupan kita, ada gelombang-gelombang kehidupan kita. Ada masalah di dalam keluarga, kakak beradik, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dengan bisnis, ada kerugian, ada ditipu orang, saudara. Bagaimana kita bisa mengucapkan syukur dalam kehidupan kita? Tapi firman Tuhan mengatakan, mengucapkan syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tetap mengucapkan syukur. Apakah itu baik bagi kita, kita mengucapkan syukur. Tidak baik bagi kita, tetap mengucapkan syukur. Bagaimana saudara realitanya kalau tidak baik kita bisa mengucapkan syukur? Inilah konsekuensinya yang kita akan lihat. Karena firman Tuhan, firman yang hidup di dalam orang percaya. Maka itu orang percaya harus baca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Sehingga kita tahu harus bagaimana. Kalau tidak sejajar, tidak sesuai dengan keinginan kita, permohonan kita. Sehingga kita tetap bisa mengucapkan syukur di dalam segala hal. Bahasa Inggrisnya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Give thanks. Ucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita mengucapkan terima kasih? Karena Tuhan itu baik, sungguh baik, amat baik. Dia jadikan saya orang yang tidak bisa diterima di masyarakat, diterima oleh Tuhan Yesus. Ditebus dosa-dosa saya, diampuni dosa-dosa saya. Saya diselamatkan, bahkan saya dijadikan anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa nggak? Saya jadi anak. Anak siapa? Bukan anak Jokowi, bukan anak Xi Jinping, bukan anak Joe Biden, tetapi anak Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa nggak? Itu aja sudah harus ucapkan syukur, saudara. Luar biasa adanya. Maka kita harus berterima kasih. Apa yang dikehendaki Allah. Selain kita mengucapkan syukur, itulah yang dikehendaki Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikehendaki Allah. Yang lain-lainnya selain mengucapkan syukur. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Saudara, Bapa tidak menginginkan satu orang pun di dunia ini tidak selamat, saudara. Begitu juga domba yang hilang satu dicari, ditinggal yang 99. Yang menyatakan bahwa Tuhan care bagi kita. Satu yang hilang dia cari sampai ketemu. Kita yang hilang dicari sampai ketemu. Itu luar biasa, saudara. Karena dia ingin semua masuk ke kekekalan, masuk ke surga bersama-sama dengan dia. Itulah keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah
Jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara bayangkan, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita tidak diam di tempat. Kita harus aktif. Aktif bagaimana? Kita pergi kemana? Memberitakan, menceritakan, bersaksi kepada siapapun juga bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus telah menolong saya. Tuhan Yesus telah membantu saya. Tuhan Yesus telah memberi jalan keluar bagi saya. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, kita ceritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya mula-mula bertobat, saya bercerita, Tuhan telah sembuhkan penyakit saya yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter sekian tahun. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan, dan sampai sekarang saya ceritakan kemana-mana, ke teman-teman saya. Sehingga teman-teman saya pun menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya. Luar biasa saudara. Semangat dia luar biasa. Kasih mula-mula waktu itu saudara. Luar biasa enggak? Itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan tidak ada. Tapi dia berikan kepada kita wewenang untuk memberitakan berita kabar baik ini. Sehingga setiap orang, tidak ada yang hilang satupun. Satupun Tuhan ingin. Targetnya tidak ada yang hilang. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kepada kita diberikan hak penuh masuk ke kerajaannya. Nggak gampang saudara. 17 Agustus saja saudara tidak diundang, saudara tidak bisa datang. Apalagi ke kerajaan yang kekal saudara. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, masuk ke kerajaannya. Luar biasa saudara. Bangga enggak saudara? Saudara bangga saudara. Harusnya jadi bangga. Itulah yang prioritas kita. Kita ucapkan syukur dalam kehidupan kita. Itu mudah saudara. Kalau segala sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan, itu mudah. Seperti apa? Nah, kita lihat di ayat-ayat yang mendukung kita. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di dunia ini sepakat minta apapun juga, Tuhan mengabulkannya. 2-3 orang. Kalau ada yang sakit, kita 2-3 orang berkumpul sepakat minta sembuh dan sembuh. 2-3 orang berkumpul, kalau usahanya bangkrut, kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. 2-3 orang sepakat, usahanya maju kembali. Saudara, bayangkan ini dipakai. Kalau ini semua sembuh, semua berhasil, saudara, itu mudah untuk menerima Tuhan Yesus selama-lamanya dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Siapa yang memikul dosa kita? Ya Yesus Kristus sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu disembuhkan. Hidup dengan kebenaran, bilu-bilunya disembuhkan. Mudah saudara. Yang sakit, bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan dan sembuh. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau mengiringi Yesus. Kalau semuanya lancar, semua yang diminta kita dapat. Kita minta rumah, Tuhan berikan rumah. Kita minta mobil, Tuhan berikan mobil. Kita minta jodoh, Tuhan berikan jodoh. Kita minta anak, Tuhan berikan anak. Saudara, mudah saudara untuk mengikuti Yesus. Tapi ingat, mengikuti Yesus, tidak semua jalan tol. Ada jalan gelombang-gelombang, yang lubang-lubang yang diperbaiki. Sehingga di jalan saudara tidak mudah, tidak lancar saudara. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Luar biasa, kita mencari, kita mendapatkan. Karena Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Ketok pintu, diterima dengan baik saudara.
Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan ini, saudara akan bahagia, saudara akan mengiring Tuhan, saudara dapat mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Ini belum segala hal, ini baru satu hal saja yang diberkati Tuhan. Tapi tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita mengalami kesesakan. Kita mengalami kesusahan. Kita mengalami penderitaan. Kita mengalami duka cita. Apa kita harus lakukan dalam kesesakan? Inilah yang kita harus perhatikan. Waktu kita kesesakan, apa yang kita harus lakukan? Baca firman Tuhan, maka itu saudara akan dikuatkan. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi waktu kesesakan itu kita jangan diam aja, murung di rumah, saudara. Lama-lama bunuh diri, saudara. Tidak. Waktu kesesakan kita berteriak kepada Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Hidup benar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Waktu engkau berseru, dia menolong. Kita angkat tangan, dia turun tangan. Menolong kita, saudara. Apa yang kita lakukan waktu kita kesesakan? Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau Tuhan yang melindungi kita, siapa yang bisa masuk menerobos? Tidak bisa satu pun menerobos kita. Iblis, setan, roh jahat, penguasa dan jin-jin Lucifer tidak dapat menerobos karena Tuhan sendiri yang melindungi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, saudara. Bisa dibuktikan. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, ayat-ayat ini waktu kita kesesakan, kita lakukan dan kita akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi waktu kita mendapatkan kesesakan, tetap kita harus bersukacita dalam Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Dalam kesesakan kita sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Itulah rahasianya. Waktu kita kesesakan, kita berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, bertekun dalam doa. Itulah kuasa kita menjadi luar biasa. Bertekun dalam doa, saudara. Apa kita harus lakukan waktu kita mengalami kesusahan, saudara? Itu tadi kesesakan. Kesusahan akan melanda kita dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu karena kita masih ada di dunia ini. Ada saja kesusahan yang akan melanda orang-orang percaya maupun orang-orang tidak percaya. Tapi orang percaya mempunyai firman Tuhan. Maka itu baca di Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu. Wah, siapa yang tahu? Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu, saudara, kemiskinan kita. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan karena dia tahu. Bukan tidak tahu. Luar biasa, saudara. Jadi kita sadar, waktu kita kesusahan, ingat Tuhan masih bersama dengan kita. Jadi kita tidak khawatir. Kita mengucapkan syukur. Dan pada waktunya Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Inilah yang menguatkan kita dalam kesusahan. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan bodoh. Susah satu hari cukup untuk sehari. Besok jangan susah itu masih menempel dalam kehidupanmu. Percaya
berpengharapan kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Apa yang kita harus lakukan waktu penderitaan melanda kehidupan kita? Kita baca Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Maka hidup itu jangan letih, lesu, lunglai, saudara. Semangat, saudara. Semangat hidup, saudara. Karena Tuhan telah memberikan napas kepada kita. Pakailah kakimu, pakailah tanganmu, pakailah mulutmu, pakailah otakmu. Apa yang Tuhan karuniakan kepadamu, pakailah untuk sesamamu. Amin, saudara. Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jangan khawatir karena duka cita. Karena duka cita dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan sukacita. Karena Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan membantu kita. Tuhan menolong kita. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami sehat kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, saudara, orang-orang yang umur 70-80 tahun mempunyai kebanggaan. Kebanggaannya mereka adalah kesukaran dan penderitaan. Hebat ya. Orang-orang yang 70, orang yang 70, orang yang 80 harus bangga atas penderitaan, kesukaran. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebentar aja melayang lenyap, kita aja lewat, saudara. Kesukaran penderitaan begitu aja lewat, saudara. Tapi kesukaannya orang yang 70 tahun, 80 tahun, termasuk saya, kesukaannya harus adalah kesukaran. Penderitaan adalah kesukaan kita. Karena dengan itu kita akan melihat Tuhan turun tangan di dalam kesesakan kita, di dalam hidup kita ini. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan ini, penderitaan di dunia ini dianggap ringan, saudara. Jadi saudara ingat, jangan bahwa penderitaan itu berat sekali, tidak terangkat, atau tidak bisa ada jalan keluar. Ingat baik-baik. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Jadi penderitaan sekarang itu sepele, saudara. Kecil, saudara. Untuk Tuhan itu kecil, saudara. Dengan dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan masuk ke surga. Dan bersama-sama dengan Dia itu lebih besar, luar biasa. Dengan itu kita jadi penghiburan. Kita menjadi kuat lagi. Sehingga walau penderitaan datang kepada kita, kita tidak akan lemah. Kita akan tidak letih, ikan lesu, tidak putus asa. Saudara mendengar di Mangga 2, saudara. Mereka dagang, saudara. Usaha dagang. Dagangnya banyak sekali, barang-barang palsu di sana. Satu hari dari pemerintah menggerebek semua barang palsu, disita-sitain. Inci itu punya utang belum bisa kebayar. Barang-barangnya disita semuanya, saudara. Pulang, saudara. Nggak mikir panjang, saudara. Loncat dan mati. Itu orang dunia. Itu orang dunia. Ingat baik-baik. Putus asa. Putus asa adalah dosa. Kita tidak ada yang putus asa. Karena kita tahu pada saatnya Tuhan tahu apapun yang kita hadapi. Contoh di Alkitab, saudara.
Kita akan melihat Abraham, saudara. Waktu Abraham diminta supaya Ishak dikorbankan, Abraham memberikan tidak gak? Dikorbankan. Anak satu-satunya yang minta sekian tahun, saudara. Waktu tuanya dia melahirkan, istrinya melahirkan. Sekarang diminta dikorbankan. Saudara bisa, saudara. Tetapi ujung-ujungnya ternyata bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi domba yang Tuhan sediakan. Yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak mau menyembah patung. Dia bilang, kalau Tuhan tolong saya hidup, saya akan hidup. Tapi kalau Tuhan tidak tolong juga, saya lebih baik mati daripada hidup. Itu luar biasa. Kita membaca, kita tahu bahwa Tuhan tolong. Tapi dia sendiri tahu nggak? Tidak tahu. Tapi udah siap untuk mati. Orang Kristen yang luar biasa, saudara. Siap untuk mati bagi Tuhan. Maka penginjil-penginjil, saudara, di Arab, saya mendengar dia katakan, saya menginjil, saya udah siap mati. Bayangkan, kenapa? Menginjil itu sama dengan seperti tentara. Masuk di tempat musuh. Musuh bisa menyerang kita, bisa mematikan kita, membunuh kita. Ada orang masuk ke pedalaman, saudara. Diracun waktu dia minum, saudara. Diracun, saudara. Supaya meninggal. Waktu dia minum racunnya, saudara. Gelasnya pecah, saudara. Luar biasa enggak? Dukunnya kaget setengah mati. Dan dukunnya bahkan bertobat. Waktu penginjilan. Karena Tuhan akan melindungi orang-orang yang bertugas untuk penginjilan, luar biasa. Akan menyertai dia untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa, saudara. Gitu juga Daniel, saudara. Dimasukkan ke gua singa. Apakah dia tahu, saudara? Masuk di gua singa dan dia tidak akan dimakan. Tidak tahu, saudara. Dia sudah nekat, tetapi dia tidak melanggar kebiasaannya untuk doa sehari 3 kali. Dia tetap berdoa, dia tetap walaupun dimasukkan doa singa, Tuhan yang beracara. Sehingga mengatupkan mulutnya dan tidak bisa memakan Daniel. Pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan telah terbukti. Daud lawan Goliat, saudara. Bagaimana anak kecil lawan orang-orang yang seperti Goliat, ahli perang. Tapi dia bisa melawannya. Karena dia tahu dan dia tahu pasti kekuatan Allah lebih besar daripada dia. Maka dia katakan, aku datang dengan Allah sendiri. Aku akan bunuh dia. Ternyata bagaimana, saudara? Mati, saudara. Karena apa? Daud tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan Allah. Maka kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sing ada lawan, saudara. Tetapi kalau ini terjadi, kita bisa tahu bahwa Tuhan menolong. Tetapi kalau sebaliknya terjadi, saudara bagaimana? Apakah saudara tetap mengiringi Tuhan untuk selama-lamanya atau meninggalkan Tuhan? Karena tidak dijawab, tidak ditolong, tidak dibantu. Seperti pendeta Yeremia umur 30 tahun sakit, saudara. Sudah didoa-doakan, bukan hidup tapi meninggal dunia, saudara. Saudara bayangkan kalau jadi istrinya, apakah dia bisa terima, saudara? Umur 30 tahun, sedang hebat-hebatnya, saudara, memberitakan firman Tuhan. Tapi dia meninggal. Konrad Supit mempunyai istri. Cancer juga. Dia bawa, saudara, untuk didoakan. Didoakan oleh siapa? Waktu itu kebetulan ada KKR Benihin. Saya lihat dibawa, diusung ke depannya Benihin, saudara. Didoakan, saudara. Bila menyembuhkannya. Akhirnya meninggal dunia. Ini terjadi, saudara, bagaimana? Saudara tetap Yesus adalah Tuhan.
bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita perlu sembah, apakah kita dapat mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal seperti hal-hal tersebut? Seorang pendeta punya anak kena COVID-19. Dia pendeta, dia percaya kuasa Tuhan ada di dalam dirinya. Dia doakan anaknya. Dia tenang saja melayani Tuhan. Pada waktunya anaknya meninggal dunia. Apakah dia bisa terima, saudara? Ini yang gak mudah. Jadi ini bisa terjadi kepada golongan-golongan tertentu yang Tuhan pilih, saudara. Itulah yang dipilih khusus, saudara. Seperti Ayub itu yang dipilih khusus. Itu, saudara. Ini juga orang-orang yang dipilih khusus, saudara. Seorang pilot, saudara, karena istrinya orang Kristen, dia doain sampai suaminya yang pilot menjadi apa? Menjadi pendeta, nggak kepalang tanggung, saudara. Setelah jadi pendeta, satu hari istrinya kena cancer, saudara. Didoain sama hamba-hamba Tuhan, datang ke sana. Belu-belu Tuhan Yesus sembuh, belu-belu Tuhan Yesus sembuh. Puluhan pendeta datang. Akhirnya meninggal juga. Apakah mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Karena pikiran mereka sudah dirubah. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Paulus mengatakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah dalam pikiran mereka. Sehingga yang terbaik bagi mereka meninggal dunia itu paling terbaik. Paulus katakan mati adalah keuntungan. Karena mati langsung pulang dengan bapak, saudara. Luar biasa, saudara. Saudara aja waktu kerja di Amerika, di Jerman, di mana pengen pulang kumpul dengan orang tua. Sekarang Tuhan sendiri ingin kumpul dengan mereka. Masa kita cegah? Otaknya dirubah, saudara. Bahwa apapun yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik bagi kita semua. Sehingga pendeta yang istrinya meninggal pun dia tetap melayani Tuhan sampai saat ini. Dan dia saksikan, ini yang luar biasa, saudara. Dia saksikan kepada kita semua. Kenapa? Saudara, ada ayat yang mendukungnya. Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan ini. Pada hari muncul bergembiralah. Tetapi pada hari malang, bagi kita itu hari malang. Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari muncul. Tidak ada yang muncul. Hari malang itu semua Tuhan mengetahui. Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara bisa tenang ucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara akan merasa bahagia. Bahagia di bumi, bahagia di surga, saudara. Seperti manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Yang kedua, saudara, yang menguatkan orang-orang yang meninggal dunia padahal mereka ingin supaya hidup. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dipegang, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Tuhan akan pegang janji kepada orang yang mengasihi dan yang dikasihi dan mengasihi dia. Jadi kita dikasihi dan kita pun mengasihi. Tuhan take care of this all the people. Maka itu kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak diam tangan. Dia pun akan mengasihi kita. Dan janjinya diberikan kepada anak-anak kita. Disebutkan. Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu turunan. Bayangkan aja kita meninggal. Kita mengikuti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yang mendapatkan berkat itu.
turunan kita, ribuan turunan kita diberkati Tuhan, saudara. Satu orang berkorban, seluruh turunannya Tuhan yang melihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Sehingga orang-orang yang tahu semuanya ini, mereka bisa menerima. Walaupun rasanya sakit hati. Cuman pola pikir mereka lah belum dirubah. Atau mereka belum berubah pikiran mereka. Sepertinya di dunia ini lebih baik daripada di surga. Kalau engkau sudah tahu di surga lebih baik dari di dunia, engkau katakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena engkau sudah tahu bagaimana hidup di surga. Maka itu, setialah sampai mati. Taat sampai mati, saudara, kepada Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan, selama-lamanya untuk Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurlah kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kita berdoa. Siapa yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan di dada mereka membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan kita. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam orang-orang percaya. Kalau mereka sakit, Tuhan bilu-bilu menyembuhkannya. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Kalau masalah keluarga, Tuhan berikan damai sejahtera, pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kalau pekerjaan usaha dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membuka jalan. Berikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masalah usaha, Tuhan, kami percaya Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka. Sehingga usaha mereka maju berkat hikmat yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman dan percaya. Apapun yang kami doakan, kami telah menerimanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya sebulan sekali. Angkatlah roti ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena dosa-dosanya. Bukan karena kesalahannya. Tetapi Dia mati untuk seluruh isi dunia. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitalah orang-orang yang percaya. Dan kita akan masuk ke kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibebaskan dari dosa. Kami percaya Tuhan, kami dikuduskan, kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Mari bersama-sama meminumnya. Ucapan syukur dan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, amat baik. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau menebus dosa kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Engkau telah menyelamatkan kami. Siapa kami Tuhan? Kau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menutup pertemuan ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Firman-Mu akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami jadi pendengar, tetapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami mengalami hidup dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan membesarkan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.